Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelompok pembelajaran terpadu model Webet. Anggota kelompok saya antara lain ada Aidinda Hairunisa, Veda Aulia, dan saya sendiri, Macia Skala Wiarma. Model pembelajaran. Model pembelajaran digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Model pembelajaran juga berisikan seperangkat konsep yang sistematis yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga dapat terciptanya atau mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian model pembelajaran terpadu Webet. Menurut Trianto tahun 2009, pembelajaran terpadu Webet adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini, pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa digunakan dengan negosiasi antara guru dan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi antar guru. Setelah tema tersebut disepakati, maka sub-sub temanya dikembangkan dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Dari sub-sub tema ini, dikembangkannya aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan model pembelajaran Webet. Kelebihannya yang pertama itu penyeleksian tema sesuai dengan minat akan motivasi untuk belajar siswa. Kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Ketiga, memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema semua bidang di pelajaran. Yang keempat, pendekatan tematik dan motivasi siswa. Kelima, memberikan kemudahan bagi anak didik dalam kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Kelemahannya yaitu sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal sehingga hanya ini berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Langkah-langkah membuat peta konsep model pembelajaran. Yang pertama, mempertimbangkan materi pelajaran, lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, itu harus memperhatikan aspek proses pembelajarannya mengacu pada apakah pembelajaran tersebut mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan serta mendorong siswa untuk aktif belajar dan berpikir kreatif. Kemudian yang ketiga harus dilihat juga dari aspek produk atau hasil dari proses pembelajaran, apakah pembelajaran menggunakan model tersebut dapat mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan standar kemampuan yang telah ditentukan. Karakteristik model pembelajaran Webet. Karakteristik ini ada 7. Yang pertama, suatu berpusat pada siswa. Yang kedua, memberi pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak terlalu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat peta konsep model pembelajaran terpadu model Webet. Yang pertama, mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Yang kedua, mengidentifikasi tema dan subtema, serta memetakannya dalam jaring tema. Misalnya tema matematika, kesenian, bahasa dan IPS yang sesuai dengan tema utama yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Yang keempat, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Yang kelima, menyusun rencana kegiatan mingguan
Dan yang keenam adalah menyusun rencana kegiatan harian. Kemudian di sini ada syarat membuat tema yang baik dalam penentuan tema. Dalam menentukan tema harus relevan dengan kompetensi dasar yang telah dipetakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tema. Yang pertama, tema merupakan perangkat antar kompetensi dasar. Yang kedua, tema selain relevan dengan kompetensi dasar, sebaiknya juga relevan dengan pengalaman pribadi siswa. Yang ketiga, dalam menentukan tema, isu sentral yang sedang berlangsung saat ini dapat menjadi prioritas yang dipilih, dengan tidak mengabaikan keterkaitan antar kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari pembelajaran terpadu model WebEd ini adalah suatu pembelajaran yang menggunakan metode tematik. Penggunaan pembelajaran terpadu model WebEd lebih menekankan pada penentuan tema belajar yang harus tepat dan mengikat pada proses pembelajarannya. Karakteristik model WebEd ini harus berpusat pada siswa, memberi pengalaman langsung, pemisah antar mata pelajaran yang tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran harus tepat dengan minat dan bakat siswa, juga menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.